Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayat. Saya berasal dari kelas 1A. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu fonetik. Fonetik itu merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Ilmu ini membahas ilmu ini membahas bagaimana bunyi diproduksi oleh alat ucap, bagaimana bunyi bisa ditransmisikan melalui udara, dan bagaimana bunyi bisa ditangkap oleh telinga pendengar. Dengan memahami fonetik, kita bisa mengerti proses teknik komunikasi lisan dan menjadi dasar dalam mempelajari fonologi, sistem ejaan, dan analisis bunyi bahasa. Yang ketiga ada jenis-jenis fonetik. Nah, ada tiga jenis fonetik, yaitu yang pertama ada fonetik organis atau biasa disebut dengan artikulasi. Mempelajari cara bunyi diproduksi melalui organ ucap manusia. Melalui organ ucap manusia. Yang kedua yaitu ada fonetik akustik. Nah, fonetik akustik yaitu menganalisis tentang sifat bunyi seperti frekuensi, getaran, dan gelombang suara. Yang ketiga ada fonetik auditoris. Nah, dia mempelajari bagaimana telinga dan otak menerima bunyi bahasa. Selanjutnya, yaitu yang keempat ada alat ucap. Alat ucap adalah organ tubuh yang menghasilkan bunyi bahasa. Fungsinya ya, fungsi biologisnya berbeda, tetapi dapat digunakan untuk berbicara. Beberapa alat ucap utama yaitu ada seperti paru-paru, ada pita suara, lidah, dan langit-langit, langit-langit pada mulut. Nah, dan ada bibir, gigi, dan gusi. Alat-alat ini bekerja sama untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa. Yang kelima yaitu ada proses fonasi. Proses fonasi adalah proses terbentuknya bunyi bahasa. Contohnya seperti contohnya seperti satu, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada udara melewati pita suara. Dan yang ketiga ada pita suara mengalami hambatan yang muncullah getaran. Yang keempat, getaran ini menghasilkan bunyi bahasa yang keluar melalui mulut atau hidung. Yaitu dan sekarang ada posisi pita suara, yaitu seperti terbuka lebar. Ya, bisa dibilang tidak menghasilkan bunyi, dan terbuka agak lebar, bunyi tak bersuara seperti S, H, dan ada terbuka sedikit, bunyi bersuara contoh B, D, dan G. Tertutup rapat menghasilkan bunyi gelombang, stop atau hamzah. Yang keenam ada sistem tulisan dan ejaan. Dalam linguistik dikenal tiga sistem penulisan. Seperti yang pertama itu ada tulisan fonetik. Setiap bunyi memiliki lambang tersendiri. Yang kedua itu ada tulisan fonemis, melambangkan fonem yang membedakan makna. Yang ketiga ada tulisan ortografis, sistem ejaan yang dipakai sehari-hari. Yang ketujuh ada itu kita akan membahas diftong. Diftong adalah vokal rangkap, yaitu dua vokal yang diucapkan dalam satu tarikan suara. Ciri-ciri diftong yaitu terdiri dari dua vokal diucapkan menyatu. Ada pergeseran posisi lidah.
Ya, contohnya seperti 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 AI, yaitu pandai, sungai, ada AU jadi pulau dan menjadi harimau, ada EI ramai menjadi santai. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada vokal. Vokal yaitu tanpa hambatan udara seperti A, I, U, E, O. Yang kedua ada konsonan, ada hambatan pada alat ucap seperti B, D, T, P, C, dan sebagainya. Yang ketiga ada semivokal, peralihan antara vokal dan konsonan. Yang keempat yaitu ada diptong, dua vokal dalam satu suku kata. Yang kesembilan yaitu ada silabel atau biasa disebut dengan suku kata. Silabel adalah unit bunyi yang umumnya terdiri dari satu vokal sebagai sebagai inti. Strukturnya dapat berupa vokal dan sebelum kita dapat vokal ada tulisan K, V menjadi B, menjadi ba, ada VK menjadi AT dan sebagainya. Ya untuk contoh katanya, untuk contoh kata ada meja menjadi me dan ja, belajar menjadi belajar, sekolah menjadi ko dan la. Silabel ini berfungsi memberi ritme dalam dalam ujaran. 10 adalah tekanan atau biasa disebut dengan stres. Tekanan ini adalah penonjolan pada satu suku kata. Dalam bahasa Inggris, tekanan bisa membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak mengubah arti, tetapi berfungsi memberi penegasan dan ritme. Untuk contohnya yaitu ada makan. Jadi tekanan di satu suku kata yaitu kan, yaitu bicara. Tekanan di satu suku kata seperti ra. Untuk 11 yaitu ada kesimpulan. Nah, di sini saya untuk semua kesimpulannya yaitu secara keseluruhan fonetik adalah mempelajari bunyi bahasa dari proses produksi bunyi, sifat akustik bunyi dan hingga bagaimana bunyi diterima oleh pendengar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.